Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberkati kami dengan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul dalam fellowship embun pagi dalam keadaan baik, sehat Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap lektor yang akan membaca, juga kami yang akan mendengarkan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan, terlebih kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Bu Ayan. Oke, silahkan untuk Ibu Ayu terlebih dahulu. Ya, baik, saya akan membacakan Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai 36. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sandengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam untuk suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka, dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umatnya?" Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka
Hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang maha tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Ya, saya lanjutkan. Hati mereka tidak tetap pada dia, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka, dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat, dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu, dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es, dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memberdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka.
membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Demikian. Silakan Pak Caca. Baik, saya lanjutkan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, bahkan orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan oleh Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan
akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepada kamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 300.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan ayat firman Tuhan untuk kita semua. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan oleh hambanya, Pastor Joseph Fauza, yang berjudul Pemalsuan Sejarah. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita selalu setia dan bertekun. Saudara ya, jangan sampai kita lengah. Setiap hari kita jangan sampai biarkan ketidakmurnian menguasai hidup kita. Sebentar ya, ini kok sesek banget tempat saya ini. Oke. Jangan sampai tiap harinya kita, saudara ya, sampai khawatir. Kalau nggak tak giniin, nanti diserobot orang. Kalau orang Islam berani bilang ya, orang agama lain, Buddha, Hindu, rezeki ada yang ngatur. Padahal yang ngatur rezekinya mereka itu ya bohong juga. Tapi selalu diomongin rezeki ada yang ngatur. Nah itu omongan-omongan seperti itu tuh omongan-omongan yang membuat orang jadi tenang ya saudara ya. Satu hal yang positif. Kalau sudah rezekinya nggak akan lari kemana. Ya kan saudara ya. Kadang-kadang kita harus cepat bertindak, jangan males. Kalau kamu bilang rezeki ada yang ngatur, nah itu fatalistik saudara sebetulnya. Jadi nggak perlu rajin kan, ngapain rajin-rajin, rezeki ada yang ngatur kok. Nah, saudara, rezeki ada yang ngatur, ini ngapain kamu rajin kerja, nggak ada yang ngatur kok rezekinya. Iya kan? Nah itulah sebabnya orang-orang beragama biasanya males. Rezeki ada yang ngatur. Makanya orang beragama itu biasanya malas karena rezeki ada yang ngatur. Kamu mau serajin apapun, sejujur apapun, rezeki ada yang ngatur. Kalau nasibmu melarat ya melarat. Saya dulu percaya begitu ya, saudara ya, rezeki ada yang ngatur. Tapi saya rajin. Ya. Jangan sampai kamu berpikir rezeki ada yang ngatur, lalu kamu jadi malas. Ya, rezeki itu bukan diatur sama Tuhan, saudara ya. Rezeki itu kamu yang tentukan sendiri. Kamu mau seberapa rezekimu. Kamu mau bergaya hidup mewah, kamu yang atur sendiri. Kamu mau ngumpulin donasi buat beli rumahmu yang mewah, kamu yang nentuin sendiri seperti saya. Apakah saya mau menentukan hidup saya sendiri dengan bermewah-mewah dengan uang donasi Anda? Kan keputusan saya kan kemarin kan, bukan keputusan Anda kan. Ya kan? Banyak orang mencoba memancing-mancing, menjebak saya ya. Dengan berbagai zaman dulu ya. Kalau sekarang kita pengurusnya hatinya murni tulus, saudara. Zaman dulu itu tuh saya tuh sering dipancing ya, saudara ya. Bahkan ada yang mencarikan dana buat ini, saya pakai namanya saya ya. Ini saya carikan dana buat Pak Paul. Ini ada pendeta, saudara ya. So, Pak, lain kali jangan ya Pak. Lain kali jangan mencarikan dana atas nama Pak Paul. Nanti dikira saya mau minta-minta. Nggak enak jadinya saya nanti. Pak Paul lagi di Haifa, kakinya sakit, nggak ada yang ngurusin. Wah, langsung pada transfer semua ya, saudara ya. Ya senang ditransfer, saudara ya.
Tapi kan terus jadi orang berpikirannya sama saya, dikira saya minta-minta, terus saya minta Bu Endang tolong carikan donasi buat saya. Kalau saya minta-minta sendiri kan malu. Lalu Bu Endang nyarikan donasi buat saya. Kan dikira sandiwara jadinya kalau begitu, saudara. Iya kan? Rezeki ada yang ngatur, saya yang ngatur. Dan saya nggak mau, ya. Dan saya nggak mau. Jangan begitu. Ya, istri saya bekerja, anak saya bekerja. Ya, rezeki ada yang ngatur. Enggak, kita yang menentukan diri kita sendiri. Seorang hamba Tuhan harus menetapkan bagi dirinya sendiri gaya hidup seperti apa yang dia mau. Itu pilihan. Kalau kamu pakai mobil Ferrari, kamu pakai jet pribadi, mau rumahmu 10 miliar, mau apa, itu kamu yang milih loh, saudara. Ya, saya memilih untuk rumah di kontrak ini seperti ini. Ya, setiap bulan kita bayar 750 euro. Itu pilihan, saudara. Saya bisa, ya. Oke, yayasan setoran sama saya. Embun Pagi pun kemarin sempat setoran ya, 10 juta ya, saudara ya. Bukan buat saya, buat bayar pastori. Karena pastori ada 7 orang di sana. Ya, buat pastori bukan buat saya. Ya. Itu saudara, rezeki ada yang ngatur, kita yang ngatur. Saya jangankan mau rezeki ngatur apa bulan besok mau makan aja saya nggak tahu. Itu salahmu sendiri, kamu nggak bisa ngatur rezekimu. Ya, jangan bilang rezeki ada yang ngatur, saudara. Kamu akan jadi malas, kamu akan jadi pecundang, kamu akan jadi banyakkan alasan. Rezeki kamu yang ngatur. Orang Belanda sudah tahu, saya nanti kalau pensiun umur 70 tahun. Orang Belanda itu 70 tahun itu sehat ya, seger ya. Orang Indonesia mah umur 55 tahun aja udah pengekan, udah jalannya udah kayak nenek sihir, udah kayak kakek sihir. Orang Indonesia, orang Belanda itu umur 70 tahun itu masih sehat. Malah baru pada pacaran, kawin-kawin lagi, dansa-dansi. Ya umur 90 tahun masih naik sepeda, saudara orang Belanda itu. Jadi mereka menentukan saya nanti umur 67 mulai masuk pensiun. Boleh perpanjang sampai 70 tahun. Orang Belanda itu ada yang senang pensiun, ada yang takut pensiun. Ya, yang senang pensiun itu karena dia sudah mempersiapkan hidupnya. Habis ini saya akan kerja di yayasan ini, saya bekerja di ini, saya jadi ini, jadi ini. Karena dia ada kesibukan. Tapi ada orang yang takut pensiun karena dia bingung. Habis ini saya nggak punya teman. Pikun. Kalau udah enggak punya temen ya, makanya ini kan kayak Pak Yance, ya kan, Pak Apeng, udah masuk usia-usia ini nih, terus aktif besuk apa diajak terus sama Pak Yuda, diajak sana semua ya, sama tim kita supaya jangan cepet pikun, rajin, ya kan. Ya kan, ini Bu Ida Pasaribu kemarin ya kan kita aktifkan, wah langsung semangat itu jadi tim besuk, ya kan, tim ya kan, kudu nanti, ya kan, awet muda. Ya kalau mati pun jangan pikun dulu gitu loh. Kalau mati jangan mengalami pikun dulu. Rezeki itu kamu yang ngatur. Orang Belanda itu menentukan dari muda. Sekarang aku mau berapa nanti pensiunnya. Jangan ngomong rezeki ada yang ngatur. Ya, saudara ya. Tapi aturlah dengan bijaksana, aturlah dengan benar, aturlah bersama dengan cinta. Aturlah dengan cinta, bukan dengan ketamakan, bukan dengan keserakahan. Oh nanti kalau aku habis pensiun 67, 70 tahun, aku mesti siap Viagra, seminggu minum 1 Viagra, ya kan. Wah saya punya mau ngewe saya 5, saudara. Pokoknya setiap hari 3, pokoknya, ya kan. Wah itu karena kamu namanya mengatur hidupmu, nanti sudah mengangan-angan mau bikin dosa tuh. Wah nanti saya umur 70, istri saya umur 65, udah tua ya. Terus berarti aku nanti umur 65 tak pegat, bojoku tak pegat, aku kawin lagi. Alasannya banyak. Nanti kawin lagi sama istriku yang umur 20 tahun. Wah, itu namanya kamu mengatur dengan kejahatan. Ya, aturlah dengan bijaksana. Waktu masih muda, saya SMP saya sudah mengatur. Saya umur 25 saya harus bekerja. Umur 26, 27 saya sudah punya rumah sendiri.
Umur 45 tahun saya sudah pensiun, saya mau melayani Tuhan lagi, kembali ke Tuhan. Semuanya nggak ada yang terjadi kecuali umur 45 tahun, saya sudah melayani Tuhan dan pelayanan kita sudah dalam, sudah mulai firm, ya saudara, udah jelas. Ya kan? Saya 10 tahun yang lalu, 41 tahun yang lalu, saya memulai pelayanan, ya, umur saya 41 tahun, saya kembali melayani Tuhan, umur 45 saya sudah di Belanda. Ya kan? Dan sekarang kita sudah punya pelayanan yang terus maju, saudara ya, sesuai dengan impian destiny yang Tuhan berikan. Aturlah dengan cinta, saudara, bukan dengan hawa nafsu, bukan karena kamu mau males-malesan, bukan, aturlah dengan cinta. Rezeki itu. Nah, di dalam perjalanan itu, kamu ngalamin jatuh bangun tuh. Kamu ngalamin ada yang tidak baik, ya saya ada mengalami kesalahan, saya ada jadi mafia, saya pernah, waduh, kalau diterusin saya udah jadi sudah bandar judi online gede saya, saudara ya. Kalau nggak terusin dulu saya udah jadi bandar judi online gede tuh, saudara. Cuma saya berhenti ya, saya waktu itu kayaknya saya nggak mau nanti suatu hari saya cerita sama anak saya dengan bangganya, papamu dulu mafia bandar judi online. Ya beberapa orang bangga, tapi saya kok jangan ya, saudara ya. Nah ini saya mau cerita, saudara. Saudara lihat, ya, banyak orang menutupi masa lalunya. Mengapa? Banyak orang malu dengan masa lalunya karena dia tidak berdamai dengan masa lalunya. Coba lihat, Anda kalau dengarkan saya ngomong, oh saya 2 kali masuk penjara, oh saya dulu tukang kelahi, oh dulu saya pernah berzina, oh saya pernah begini, oh saya begitu. Saya cerita dengan enteng. Bangga nggak? Enggak bangga. Cuma saya tidak malu. Saya cerita sama anak saya. Lebih detil lagi malah saya cerita sama anak saya. Kalau saya cerita sama Anda detil, nanti banyaknya sakit hati nanti. Saya cerita sama anak saya, nak, waktu papa begini, karena ini. Di hatiku sebenarnya begini. Realisasinya begini. Tak ceritain. Papa ini busuk sekali. Saya cerita apa adanya, saudara ya. Saya senang papi saya cerita apa adanya sama saya. Suatu hari saya bertanya sama papi saya, Pi, sebenarnya papi salah apa sih, Pi? Saya tanya begitu. Yang ditanya kan bingung, saudara. Salah apa? Tapi dia tahu gitu ya. Saya serius. Saya tidak menuduh dia. Papi itu salah apa sehingga kita ini melarat terus gitu. Saya tanya begitu. Tapi papi mengerti. Ya karena papi sombong. Ya, dia gitu. Papi sadar sekarang sombong. Iya, tapi mau dirubah sudah sih sebelum meninggal ya, kurang lebih setahun sebelum meninggal. Karena papi sombong. Nanti kamu jangan apa-apa. Tapi dia masih sombong, saudara ya. Masih sombong. Saudara, dia tahu kalau dia salah, saudara ya. Dia cerita semua. Masih ada yang ditutupi. Lalu saya tanya sama mami saya kan, udah meninggal. Papi itu salahnya di mana sih? Terus saya combine cerita itu, saudara. Saya nangkep. Ya. Suatu ketika, ya, hari saya masuk penjara yang kedua kali. Setelah saya keluar dari penjara itu, saya jelas sekali, saya mengerti sekali. Dan saya bilang, oh sebentar, sebelum saya masuk penjara itu, ya, saya sudah makanya tak ada tadinya saya mau bayar, saudara, supaya jangan masuk. Kalau saya waktu itu bayar, saya menang. Cuman waktu itu saya bilang enggak, cukup. Jadi saya masuk penjara. Habis saya masuk penjara, saudara, di penjara itu saya masih marah ya, saudara ya, marah. Cuman saya mau tak hadapin semua, saya mau tak selesaiin semuanya. Ya entah kenapa pokoknya saya bilang mau tak selesaiin semuanya. Dan itu tadi puji Tuhan ya, saya di penjara ketemu Tuhan Yesus. Karena waktu itu kamar saya pas, di kamar itu saya pas sendirian, saudara ya. Tapi enak lah, kamar kita kan ini ya, bayar kamar ya, saudara ya. Waktu itu orang pada pergi semua, sudah pada pergi semua, saya sendirian tuh selama 1 minggu itu. Saya ketemu Tuhan tuh.
Ya sebenarnya ada orang lain, tapi orang lain itu relatif jarang di kamar karena banyak make, saudara makin make sabu jadi jarang di kamar. Di kamar saya kosong terus, relatif kosong. Nah saya kebetulan satu kamar dengan ketuanya, saudara, sama bosnya blok itu, sama ketuanya blok penjara saya. Jadi saya kayak privat gitu, enak ya. Saya ketemu Tuhan gitu ya. Saya keluar masih malu, saudara ya, masih malu. Kalau ketemu orang saya masih malu. Malu bukan karena apa? Bukan karena saya jahat, enggak. Oh, saya jahat itu saya bangga, saudara ya. Saya bangga, puas, saudara ya. Gila ya, jahat itu puas. Iya puas, saudara. Orang mau jahatin saya tak jahatin dulu. Nah tetapi saudara ya, malunya itu karena waktu itu saya dianggap kalah. Nah saya salah cara berpikirnya. Sebetulnya saya menang. Karena waktu itu saya menyelesaikan banyak sekali masalah dari dalam penjara itu. Saya selesaikan semua justru. Dan saya ketemu banyak bos-bos gede ya saudara ya. Banyak mafia-mafia yang lebih hebat dari saya. Dan itu mungkin masalah-masalah itu banyak selesai saya di penjara itu. Saya keluar dari penjara. Ya, saya melayani Tuhan kan waktu itu kan. Wah tuh saya banyak sembunyi, menutupi. Ya, sampai suatu ketika Tuhan bilang, kenapa kamu tutupi nak? Ya, saya sama Tuhan itu seperti sama ayah. Waktu saya ketemu Koden itu, sama seperti saya ketemu Tuhan Yesus, saudara ya. Begitu lembut, begitu kudus, begitu suci, penuh dengan penerimaan, tidak ada penolakan. Tapi saya merasa saya bersalah, berdosa. Ya, merasa malu, saudara ya. Ketemu Tuhan Yesus itu seperti itu rasanya, seperti dengan seorang ayah yang aku tahu kamu salah, tapi ayo sini. Itu ya, saudara ya. Nah, jadi saudara, waktu saya bikin salah, inilah indahnya saudara ya. Waktu saya bikin salah, saya berusaha tutup-tutupin. Nah, maka semakin saya tutupin, saya makin takut. Begitu saya buka, saudara, hatinya lega sekali. Enak sekali. Dan saya tidak takut, dan saya berdamai. Memang saya salah, memang saya jahat, emang saya pecundang, emang saya kurang ajar. Lah gimana? Kondisi saat itu, kemampuan saya hanya itu reaksi saya. Maklum dong, kurang ajar dong. Iya, kurang ajar saya. Terus bangga? Enggak. Saya ceritakan kepada anak saya. Ini loh salahnya di sini. Saudara, negara-negara yang berani cerita kesalahan masa lalunya pasti maju, saudara. Negara yang tidak berani menceritakan, tidak berani mengakui kesalahan masa lalunya pasti terbelakang. Contoh Indonesia. Semua sejarah di Indonesia seakan-akan kamu lakonnya, seakan-akan kamu orang baiknya, Belanda penjahatnya, Jepang penjahat, Inggris penjahat, semuanya jahat. Kamu lupa bahwa yang jahat itu adalah Islam yang berhasil memecah belah Majapahit. Kamu bilang, berkat Islam, maka Indonesia menemukan hidayah. Beginilah, begono, semua yang baik-baik tentang Islam. Tapi kamu lupa, gara-gara Islam, seorang anak membunuh ayahnya, supaya dia bertahta, kemudian negaranya pecah. Dan tidak ada yang mau mengakuinya bahwa itu tidak baik. Kamu cerita kejayaan Islam Mataram, kamu cerita kejayaan Islam Demak, kamu cerita kejayaan Islam Ternate, Tidore, Aceh, Pajang. Waduh. Yang sebenarnya itu adalah sebuah penurunan makin turun, saudara. Lalu Soekarno membuat sejarah seakan-akan ya, kita ini pahlawannya, kita ini hebatnya, Belanda yang pecundang. Padahal Soekarno dengan bangga, yuk kita jadi budak Jepang, yuk kita jadi budak Jepang. Ada nggak gurumu yang ngajarin begitu, saudara? Kalau kamu lihat filmnya, dokumenternya, Soekarno itu dengan gagah berani ya, pidato, ngajak rakyat Nusantara, rakyat seluruh Nusantara buat jadi budak Jepang, Romusa, saudara. Dengan bodohnya, supaya dia dapat jabatan dari Jepang.
ya kan? Dan banyak sekali pejabat-pejabat di Nusantara yang menerima uang suap dan tidak pernah dilaporkan dalam sejarah. Kamu tidak pernah belajar sejarah yang benar. Kamu tidak pernah belajar sejarah bahwa nenek moyangmu pecundang. Saya belajar sejarah, papa saya tidak baik. Sombong, angkuh, dan jahat. Papa saya itu tukang gebukin orang. Asal dia nggak seneng aja. Mau tentara, mau apa, digebuk sama dia, dihajar, saudara. Saya pernah lihat ada preman yang paling ditakuti di kota Tegal itu. Karena dia ngomongin mami saya nggak baik, dia bawa kakak saya, mana rumahnya, ditunjukkan. Itu rumahnya, Pi. Hajar habis-habisan, saudara. Dihajar habis-habisan, dihajar habis-habisan bener, sampai masuk rumah sakit. Suatu ketika ada lagi preman lagi ya, preman kacangan begitulah. Dia ngomong pokoknya nggak enak, mau Cina begini-begini. Tapi saya bawa gunting ditusuk perutnya. Nggak masuk penjara, karena polisinya juga seneng itu ditusuk. Tapi nggak masuk penjara papi saya, karena kenal semua polisinya. Ditusuk, saudara. Tapi saya jahat, saudara ya. Dan saya belajar. Dan saya berdamai dengan kesalahan papi saya. Saya berdamai dan saya tidak marah. Oh, dia bertahan hidup dengan begitu. Saya mau lebih baik. Nggak marah, nggak malu, saya kere. Hari ini, sejak 2015, saya melayani Tuhan kesempatan kedua saya full time. Tidak satu pun kamu saya mintain uang. Saya tidak pernah mengemis satu pun dari kalian. Dan saya hidup ya dengan berkecukupan. Saya doktor teologi, saya sekolah di Haifa University. Dengan uang saya tidak minta uang kalian. Dan kita kumpulkan, kita ya bukan saya, kita kumpulkan donasi. Saya menjadi koordinator, menjadi mentor, fasilitator bagi kalian. Kita kumpulkan 40 miliar. Belajar dari sejarah hidupmu akan lebih baik. Tapi kamu harus jujur. Ayah, ibu, ayo cerita yang jujur. Bukan sekarang, pada waktunya kamu harus buka semuanya. Ajari anakmu, mungkin kamu tidak punya uang, mungkin kamu tidak punya hal yang baik untuk diwariskan. Kamu cerita kesalahanmu di mana. Coba analisa dirimu, introspeksi jujur. Kamu cerita, anakmu akan belajar. Dia akan lebih baik dari kamu nanti. Ya, jangan bohongi anakmu. Suatu hari, sampaikan yang tepat. Jangan sekarang. Suatu hari cari waktu yang tepat. Supaya anakmu belajar. Kamu lihat sejarah Israel. Dibuka Daud berzina, Lot yang incest sama anaknya, anaknya Nuh yang incest sama istrinya dia. Semua dosa-dosa para nabi dibuka, disingkapkan, saudara. Tidak ada yang disembunyikan. Dan orang Israel hari ini, coba jujur banget sejarahnya ya. Sampai kamu dihina-hina sama orang Islam, saya bilang, goblok. Tidak ada orang ya yang kawin sama anak kecil lalu dipuji-puji, cuman orang Islam doang. Makanya kamu tolol, kamu tidak pernah belajar dari sejarah. Sampai hari ini, Arab Saudi, dia tahu ini Islam gak benar. Dia jujur. Kalau kita tetap seperti ini, kita akan ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain. Diusir itu semua imam-imam radikal. Dia belajar dari sejarah si MBS ini, saudara. Pangeran Saudi ini belajar dari putra mahkota ini, belajar dari sejarah. Dia tahu, kita ini terbelakang. Kita ini hidup di zaman purbakala. Diusir itu semua imam-imam, ustadz-ustadz radikalnya dari Arab, saudara. Dia belajar dari sejarah. Kamu lihat Iran? Tidak mau belajar dari sejarah pemimpinnya. Habis dia, saudara. Kere semua rakyatnya. Dia selalu puji-puji kehebatan Muhammad. Iya kan? Kamu lihat tuh orang-orang Somalia. Kamu lihat orang-orang Indonesia. Kamu lihat orang-orang suka puji-puji kehebatan Muhammad. Kamu pikir Muhammad hebat, saudara? Enggak, saudara. Enggak hebat. Menantunya dikawinin. Kalau memang cerita itu ada, saudara. Enggak hebat. Saya ngomongin supaya kamu belajar sejarah. Jangan kamu nutup-nutupi sejarah yang kelam seperti orang-orang Islam, seperti pemimpin-pemimpin Indonesia. 2025
ada banyak kegagalan. Catat, saudara. Di waktu-waktu sebelum ada banyak kegagalan, catat. 2026 kamu mulai hidup baru. Catat, saudara. Kesalahanmu dulu. Jangan kamu tutupi, berdamai. Bukan ditutup, berdamai. Terima kamu pecundang, terima kamu salah, terima kamu bego, terima kamu sudah dikadalin. Terima, kamu memang jahat. Lalu kamu berdamai, perbaiki, bereskan, rapikan. Nanti kamu baik, anakmu baik. Ya, anak saya akan lebih baik dari saya. Karena saya jujur sama anak saya. Dan saya cerita di saat yang tepat. Bukan sembarangan diceritain, juga hati-hati. Yang bijaksana, cari waktu yang tepat. Ya, Tuhan Yesus memberkati.